Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dan tekan loncengnya agar Anda sekalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video saya. Oke, saya mulai saja bahasan saya pada kali ini. Pada kali ini saya akan membahas aplikasi messaging, khususnya WhatsApp. Loh, mungkin ada yang bertanya, ada apa masalahnya dengan WhatsApp sehingga harus dibahas kali ini? Tenang saja, saya tidak membahas sesuatu yang buruk mengenai WhatsApp. Bahkan sebenarnya kita tahu WhatsApp itu banyak membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya messaging lainnya seperti Line dan Telegram. Saya yakin Anda semua memakai salah satu dari tiga ini, yaitu Line, Telegram, atau WhatsApp. Tapi saya asumsikan mayoritas dari Anda menggunakan WhatsApp. Jadi saya hanya menerangkan WhatsApp saja, padahal substansinya sama saja. Jadi begini, kenapa saya harus membahas mengenai WhatsApp pada kali ini? Kira-kira beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin tahun lalu, saya lupa, ada seorang pemimpin redaksi tabloid terkenal, tabloid Bintang, kalau saya tidak salah, yang bernama Pak Ilham Bintang. Dia waktu itu perjalanan ke Australia, nah waktu itu ya curiga saya sindikat lah ya. Sindikat ini tahu bahwa Pak Ilham itu mau ke Australia. Kemudian karena ke Australia kan harus matikan handphone kan selama perjalanan. Nah, salah satu anggota sindikat ini datang ke customer service seluler dari handphone yang dipakai oleh Pak Ilham Bintang. Kemudian dia mengadukan bahwa dia mengaku dia Pak Ilham Bintang atau yang mendapat kuasa lah misalnya. Dan mengaku misalnya SIM card-nya itu hilang karena handphone tercuri dan sebagainya. Singkat cerita, orang ini mendapatkan nomor pengganti SIM card dengan nomor yang sama, maksud saya SIM card pengganti. Nah, sehingga dengan leluasanya, dengan menggunakan SIM card pengganti itu, dia kuras rekening Pak Ilham Bintang melalui mobile banking. Kira-kira seperti itu. Nah, akibat kasus tersebut, akhirnya hampir semua operator seluler memperketat mekanisme permintaan SIM card baru jika ada orang yang datang bilang misalnya handphonenya tercuri, hilang, atau apapun. Dulu kalau handphone kita hilang, kita cukup datang ke customer service operator seluler yang kita pakai, kita cukup bawa KTP, nanti ada formulir yang harus kita isi. Nah, kemudian ya kita mungkin difoto, langsung kita dapat. Oke. Ya biasalah ada sejumlah pertanyaan misalnya nama ibu kandung Anda siapa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah KTP harus dibawa. Tetapi sekarang ini hati-hati jika Anda kehilangan handphone Anda, tentu Anda harus ke customer service operator seluler kan, meminta SIM card baru. Oke, untuk Anda masukkan ke handphone pengganti dari handphone yang sudah tercuri atau hilang. Nah, ketika Anda datang ke operator seluler, sekarang prosedur permintaan SIM card baru untuk menggantikan yang hilang itu sudah diperketat. Diperketatnya bagaimana? Anda tidak bisa lagi hanya dengan sekedar bawa KTP, bahkan kalau KTP Anda fotonya udah pasti sama dengan muka Anda, terus Anda diberikan SIM card baru. Tidak seperti itu lagi sekarang. Ini terjadi pada saya ketika kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu ketika handphone saya dicuri. Oke, sehingga saya harus datang ke 2 operator seluler karena di handphone saya itu dual SIM card. Operatornya berbeda. Dua-duanya saya minta untuk diblok dan saya minta dikeluarkan SIM card baru yang akan saya masukkan ke handphone baru. Nah, di situ saya baru tahu, ternyata prosedur penggantian SIM card jika kita meminta yang baru sudah sedemikian ketatnya. Tidak cukup dengan hanya menyerahkan KTP. Dia akan minta
kita untuk menyebutkan minimum 3 nomor telepon. Bahkan ada operator yang minta salah satunya harus misalnya nomor telepon rumah yang paling sering Anda hubungi. Nah, masalahnya apa di sini? Masalahnya begini, saya yakin di antara kita semua mayoritas sudah hampir jarang menggunakan telepon biasa kan? Menelpon ke rumah atau menelpon ke handphone lain kan? Nah, karena kenapa? Sudah ada aplikasi seperti Line, Telegram, atau WhatsApp yang Anda bisa telepon gratis kan? Ya kan? Ketika Anda bisa telepon gratis, ngapain pula Anda menggunakan telepon yang berbayar? Anda pakai saja fasilitas yang diberikan oleh aplikasi messaging seperti ini. Line bisa gratis, Telegram bisa gratis, WhatsApp pun bisa gratis. Oke? Karena teknologi ini, saya bisa hampir setiap malam telepon ke anak saya yang di luar negeri dengan hanya menggunakan kuota data. Tidak harus bayar interlokal atau internasional yang mahal, ya kan? Nah, karena sudah terbiasa kita hampir semua telepon yang kita call itu menggunakan messaging, dalam hal ini WhatsApp misalnya, maka kita nyaris tidak pernah nelpon pakai telepon yang berbayar, panggilan suara berbayar maksud saya. Nah, akibatnya ketika Anda ditanya, sebutkan 3 nomor yang paling sering Anda telepon, Anda akan kesulitan. Itu terjadi sama saya. Kenapa? Saya telepon istri saya menggunakan WhatsApp, telepon anak saya menggunakan WhatsApp. Hampir semua telepon teman saya pakai WhatsApp karena mereka menggunakan WhatsApp kan. Dan jadi ketika saya harus menyebutkan 3 nomor yang saya telepon bukan melalui WhatsApp, kesulitan saya. Tapi saya ingat saya pernah. Nah, di screen dari customer service-nya juga tidak ada, tapi ada 3 digit terakhir. Dia memberikan saya bantuan. Pak, coba cari nomor telepon yang belakangnya misalnya 336. Ya saya harus cari dari ribuan nama yang belakangnya 336. Ada misalnya ada 5. Saya sebut ini, bukan Pak. Ini, bukan Pak. Sampai terakhir, sampai yang ke-5 kalau nggak salah. Iya betul Pak. 2 lagi. Waduh, 15 menit saya harus mencari nomor yang pernah saya telepon dengan menggunakan voice call. Masalah bukan? Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada Anda, semua yang saya yakin juga menggunakan WhatsApp ketika melakukan telepon kepada teman. Lakukanlah dalam sebulan minimum 3 kali telepon ke orang yang paling Anda dekat dengan menggunakan voice call, jangan menggunakan WhatsApp. Misalnya, teleponlah, masa sebulan sekali Anda nggak bisa nelpon ke suami atau istri Anda dengan menggunakan voice call. Masa sih sebulan sekali Anda nggak bisa telepon anak Anda dengan menggunakan voice call. Saudara Anda, ibu Anda, teman dekat Anda, atau kantor Anda. 5, karena minimum 3 lah. 5 sajalah. Ya. Lakukanlah sebulan sekali aja terhadap 5 nomor itu. Serius saya. Sehingga sewaktu-waktu jika handphone Anda hilang atau tercuri atau dijamret, ketika Anda minta SIM pengganti, SIM card pengganti, Anda ditanya pertanyaan ini, dengan mudah Anda jawab dan Anda bisa dapat penggantinya saat itu juga. Jika tidak, Anda akan berkutat dengan pertanyaan ini dan customer service itu dilarang memberikan Anda SIM card baru meskipun Anda membawa KTP yang sah. Karena itu prosedur baru di hampir seluruh operator seluler sekarang ini. Begitu Anda tidak bisa menyebutkan nomor telepon yang Anda sebut, di situ pun blank. Cuman ada 3 digit terakhir. Customer service hanya bisa memberi bantuan 3 nomor terakhir itu. Kalau tidak bisa dimasukkan, tidak ada yang cocok, dia tidak bisa memberikan Anda SIM card pengganti. Dia juga tidak bisa disalahkan. Memang sangat disayangkan aturan ini sangat kaku. Tetapi ini juga untuk memproteksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang main klaim bahwa dia adalah orang yang kehilangan handphone dan minta penggantinya. Kan bisa saja KTP dipalsukan. Bisa. Meskipun eKTP bisa dipalsukan. Jadi demikian tips dari saya supaya Anda semua aware atau menyadari bahwa demikianlah sekarang prosedur penggantian SIM card yang baru. Tidak semudah yang sebelumnya.
yang punya dua dampak. Satu, lebih secure atau lebih aman karena tidak sembarang orang bisa minta penggantian SIM card. Kedua, bisa menjadi hal yang memberatkan kita. Betul kan? Karena itu sudah pernah saya alami. Demikian bedahan saya mengenai WhatsApp, tapi kali ini bukan mengenai aplikasi yang berbahaya, tetapi dampak penggunaan WhatsApp yang terlalu sering, bahkan hampir setiap hari, dan hubungannya dengan ketika Anda mau meminta pergantian SIM card. Terima kasih.